Malam itu, 9 Juli 2006, di Stadion Olimpik Berlin, Jerman, dalam drama adu penalti, tim nasional Italia sedang unggul 4-3 atas Prancis. Penendang kelima Gli Azzurri bersiap mengambil ancang-ancang. Supporter dari kedua negara pun harap-harap cemas. Pasalnya, jika gol, maka Italia akan meraih juara dunia. Tapi bila gagal, Prancis masih memiliki nafas lewat penendang kelima. Namun harapan tim dan supporter Prancis tidak terkabul. Fabio Grosso sebagai eksekutor kelima Italia berhasil menceploskan bola ke pojok kiri jala gawang yang dikawal oleh Fabian Barthez. Tim nasional Italia pun berhak menjadi juara Piala Dunia setelah menang adu penalti 5-3 atas Prancis. Ya, Fabio Grosso. Namanya mungkin tidak sepopuler bintang Italia di Piala Dunia 2006, semacam Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro, Andrea Pirlo, Francesco Totti, ataupun Alessandro Del Piero. Namun, sepakan mematikan kaki kirinya mampu memastikan Italia merebut gelar juara dunia untuk keempat kalinya. Saya, Andi Arnapu. Mari kita simak kisah perjalanan karir Fabio Grosso. Fabio Grosso, pemain yang lahir pada 28 November 1977 ini adalah seorang pemain yang menempati posisi bek kiri. Sebelum tampil di Piala Dunia 2006, ia adalah pemain milik klub papan tengah Palermo. Bahkan ia mengawali karirnya bersama sebuah klub bernama Renato Ciuri, sebuah klub yang sangat asing di telinga kalian. Wajar saja Renato Ciuri adalah sebuah klub sepak bola yang kini berada di divisi kelima sepak bola Italia, atau tepatnya di bawah Serie D. Grosso mengawali karirnya sebagai gelandang serang dan sayap kiri. Grosso bergabung selama semusim untuk tim junior Renato Ciuri dari 1994 hingga 1995. Tahun berikutnya, ia dipromosikan ke tim utama. Ia bermain sebanyak 125 pertandingan bersama Renato Ciuri hingga tahun 1999. Ia kemudian berlabuh ke Serie C bersama Chieti. Setelah 2 musim, Grosso mengalami peningkatan karir. Ia direkrut tim Serie A Perugia. Di klub inilah ia berpindah posisi ke bek kiri. Bersama Perugia, ia menghabiskan waktu selama 3 musim dengan total cetak 7 gol dari 91 pertandingan di semua kompetisi. Selain itu, Fabio Grosso mendapat panggilan masuk ke tim nasional Italia saat membela Perugia, tepatnya pada 30 April 2003. Ia menjalani debut bersama Gli Azzurri saat melawan Swiss. Ia menjadi langganan pelatih Marcello Lippi sejak tahun 2005. Saat namanya masuk skuad Italia yang akan tampil di Jerman 2006, Fabio Grosso bukanlah siapa-siapa. Grosso sendiri disertakan oleh Marcello Lippi, pelatih kepala tim nasional Italia saat itu, sebagai pelapis Gianluca Zambrotta. Zambrotta cedera dalam latihan sehingga Grosso bermain sebagai starter pada pertandingan pembuka grup E melawan Ghana. Sembuhnya Zambrotta membuat Grosso kembali menjadi cadangan pada pertandingan berikutnya melawan Amerika Serikat. Pada laga ketiga grup lawan Republik Ceko, Grosso kembali bermain di bek kiri. Zambrotta beralih ke kanan. Penampilan di fase grup, bek yang kala itu membela Palermo itu tidak terlalu mencolok. Namun Grosso mulai menunjukkan tajinya di fase knockout dalam laga babak 16 besar melawan Australia. Grosso menjadi aktor utama di balik tersingkirnya The Socceroos dari turnamen. Padahal saat itu Italia harus bermain dengan 10 orang dan hampir tersingkir.
Namun Italia kemudian mendapatkan tendangan penalti di menit akhir pertandingan yang didapat setelah Grosso yang melakukan penetrasi ke kotak penalti kemudian sengaja menjatuhkan diri setelah terlibat kontak dengan bek Australia. Wasit pun terkelabui dan menunjuk titik putih. Francesco Totti yang maju sebagai algojo sukses menunaikan tugasnya. Italia pun menang 1-0 dan berhak melaju ke fase selanjutnya. Perilaku Grosso di menit-menit akhir dari pertandingan itu masih dianggap supporter Australia bak tingkah laku iblis. Sebaliknya, tifosi Italia bakal mengenang aksi itu laksana sikap suci para malaikat. Fabio Grosso kembali menjadi bintang Italia di semifinal, bermain di hadapan puluhan ribu supporter Jerman. Italia dan Jerman harus bermain hingga perpanjangan waktu, karena di waktu normal terjadi skor kacamata. Laga nyaris berlanjut ke babak adu penalti, tapi Grosso berhasil mencetak gol di menit ke 119. Gol Grosso bermula dari sepak pojok Del Piero, hasil buangan pemain Jerman mengarah ke Andrea Pirlo. Kemudian ia memberikan bola ke Grosso tanpa kawalan pemain 28 tahun merobek jala gawang Jens Lehmann. Gol Grosso tentu saja membuat Jerman tertekan dan panik hingga membuatnya kebobolan 1 menit kemudian lewat kaki kanan Alessandro Del Piero. Pasca bermain gemilang di Piala Dunia, Grosso direkrut oleh Inter Milan dan bermain di sana hanya 1 musim. Ia melanjutkan karirnya ke Prancis bersama Olympique Lyon. Kemudian saat menjelang bergulirnya Piala Dunia 2010, naasnya nama Grosso dicoret dari tim. Hingga kini 1 Piala Dunia saja yang Grosso ikuti. Sebagai cadangan pula pada awalnya. Sedikit pula jumlah gol yang ia cetak dan bantu ciptakan. Namun perannya dalam membantu Italia juara begitu vital. Bahkan selama membela tim nasional, ia hanya melakoni 48 laga dan mencetak 4 gol. Dan pada tahun 2012, Fabio Grosso akhirnya memutuskan pensiun dari dunia sepak bola, dunia yang telah membesarkan namanya. Karirnya diakhiri bersama klub Juventus, dan Grosso pasti akan dikenang sebagai penentu adu penalti lawan Prancis. Demikian kisah daripada Fabio Grosso. Semoga Anda suka dengan kisah ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen channel Anak Bola.